ثم إلى أرواح كافة العلماء والأولياء والصلحاء والفقهاء ولمن له الحقوق علينا في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى أرواح أولياء تسعة ثم إلى أرواح هذه البلدة ثم إلى روح الشيخ أحمد بن إسماعيل المرزوقي ثم إلى أرواح من حضر هذا المسجد سابقا لاحقا ومن عمر هذا المصلى سابقا لاحقا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat taufik, nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini untuk duduk bersama, menambah ilmu, menambah iman, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tambahan iman adalah satu hal yang sangat dipentingkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap manusia menginginkan setiap waktunya, setiap saatnya ada tambahan di dalam kehidupannya. Ada yang ingin bertambah kaya, ada yang ingin bertambah cakep, ada yang ingin bertambah sehat, ada yang ingin bertambah sukses, bertambah apapun daripada urusan dunia. Sehingga mereka selalu berusaha atas apa yang mereka inginkan agar apa yang mereka inginkan tersebut tercapai. Tapi itu semua bisa dirasakan hanya sesaat di atas dunia. Tapi tambah iman yaitu tambah kuat imannya, tambah mantap imannya, tambah yakin sama Allah. Itu adalah satu hal yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada bertambahnya sesuatu di atas dunia ini. Karena keimanan itulah yang menjadi sebab manusia akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat. Maka salah satu pengecualian daripada orang-orang yang beruntung, daripada orang-orang yang rugi menjadi orang yang beruntung, salah satunya adalah amanu, beriman. Jangan merasa cukup dengan apa yang kita sudah rasakan saat ini, beriman kepada Allah. Karena kita tidak tahu iman kita kepada Allah saat ini apakah masih bisa ada dengan kita selamanya atau sesaat saja. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan ini salah satunya untuk menambah iman kita, menambah yakin. Karena bertambah iman itu caranya dengan melakukan kebaikan.
dengan mempelajari apa-apa yang ada di dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Muhammad ini bukan hanya membahas tentang hukum, tapi juga membahas tentang kisah-kisah para nabi terdahulu. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Setiap kami ceritakan kepada kamu wahai Nabi Muhammad daripada kisah-kisah Rasul terdahulu, tujuannya nusabbitu bihi fu'adak, memantapkan kau punya hati. Maknanya memantapkan hati adalah memantapkan keimanan. Karena iman itu terletak di dalam hati. Maka orang mukmin hatinya akan terang. Orang mukmin hatinya akan bercahaya. Orang mukmin hatinya akan lapang, hatinya akan luas. Kenapa? Karena dia selalu mendapatkan siraman-siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah beberapa malam mempelajari kisah para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang sumber kisahnya dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tambahan-tambahan daripada para ulama-ulama tafsir. Mudah-mudahan iman kita semakin kuat, iman kita semakin mantap, agar kita selalu menjadi hamba yang berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat wal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pembahasan terakhir daripada kisah Nabi Musa alaihissalam, yang sudah beberapa pertemuan ini kita membahas kisah Nabi Musa. Dan pada malam hari ini kisah Nabi Musa mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan disuruh oleh Allah untuk kembali belajar. Nabi Musa ini seorang nabi yang beliau itu pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling luas ilmunya di atas muka bumi ini? Maka saat itu Nabi Musa alaihi salam mengatakan saya. Akhirnya karena jawaban Nabi Musa, saya adalah orang yang paling luas ilmunya, disitulah Nabi Musa mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus digarisbawahi, ucapan Nabi Musa saat itu, saya orang yang paling luas ilmunya, bukan karena menyombongkan diri, tapi dia berkata sesuai dengan apa yang dia lihat di atas dunia ini. Dari semuanya yang ada di masa itu, Nabi Musa lah yang paling berilmu. Dan itu ungkapan syukur Nabi Musa kepada Allah telah diberikan ilmu. Hikmahnya, dengan ucapan Nabi Musa itu, Nabi Musa akhirnya mendapatkan pendidikan lagi dari Allah. Karena para anbiya, para rasul itu, mereka dididik langsung oleh Allah. Nah, cara Allah mendidik itu terkadang ada kesalahan secara zahir kita melihatnya, tapi hakikatnya bukan kesalahan. Seperti Nabi Muhammad banyak melakukan hal ini yang dilihat seperti Nabi berbuat salah, padahal hakikatnya Nabi tidak salah. Karena dari situ nampakkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu dengan turunnya wahyu Al-Qur'anul Karim, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ucapan Nabi Musa tadi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk kembali belajar.
Karena Allah katakan ada hambaku yang soleh, dia lebih pintar daripada kamu. Dia lebih luas ilmunya daripada kamu. Maka temuilah hambaku yang soleh tersebut dan ambillah ilmu dari hambaku yang soleh tersebut. Akhirnya Nabi Musa langsung bergegas dengan cepat mengajak salah satu muridnya, yaitu pengikut Nabi Musa yang sangat besar membantu perjuangan Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun. Bukan Nabi Harun, tapi pemuda yang sangat banyak memberikan bantuan pertolongan kepada dakwah Nabi Musa. Itu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini ada yang mengatakan Nabi, ada juga yang mengatakan bukan. Kebanyakan mengatakan Nabi yang hidup di zaman Bani Israel. Hanya sebatas Nabi tapi bukan seorang Rasul. Diajaklah itu Yusha bin Nun untuk pergi. Maka Allah ceritakan itu dalam suratul Kahfi. Wa idh qala Musa li fatahu. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada pemudanya itu Yusha bin Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Aku akan terus berjalan untuk menemui hamba Allah yang soleh itu sampai aku tiba di tempat bertemunya dua laut, antara laut daerah Romawi dengan laut daerah Persia. Tempat bertemunya dua laut. Sampai aku tiba di tempat tersebut. Au amdiya hukuba, atau aku terus berjalan sepanjang waktu walaupun harus menempuh jarak perjalanan selama 80 tahun. Pelajaran dari ungkapan Nabi Musa ini, ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah, di sana ada hamba yang soleh, silakan kau ambil ilmu darinya. Nabi Musa langsung bersegera belajar, menjalankan dirinya walaupun jaraknya jauh, tidak masalah. Yang penting saya bisa mendapatkan ilmu. Itulah orang yang belajar itu jangan melihat jarak. Kalau di daerah itu ada ilmu yang bermanfaat buat dia, jangan lihat jauhnya, tapi lihat hasilnya. Kalau dekat tapi tidak ada hasil, maka tidak perlu didatangi. Jauh ada hasilnya, maka datangilah tempat tersebut. Ini terkadang yang dekat saja tidak ada, bagi yang jauh. Kembalinya kepada siapa? Kepada orangnya. Apakah dia ingin bertambah ilmu atau tidak? Kalau ditanya kenapa Allah suruh Nabi Musa belajar dengan hambanya yang soleh, bukankah Nabi Musa itu seorang nabi yang sudah sempurna? Kenapa harus kembali belajar? Orang yang sudah sempurna dengan kembali belajar itu tidak menjadikan dia hina, tidak menurunkan martabatnya. Orang yang sudah pintar tetap belajar itu bukan kelihatan orang bodoh, justru untuk menambahkan kepintarannya, justru untuk menambahkan kesempurnaannya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna di dalam segala hal. Ilmu Nabi Muhammad lebih sempurna dari semua ilmu manusia ini. Semuanya Nabi Muhammad sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada Nabi untuk setiap saat minta tambahan ilmu. Wa qul Rabbi zidni ilma. Apakah Nabi Muhammad belum sempurna sehingga Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk minta tambahan ilmu? Tidak. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk minta ditambahkan ilmu. Itu bukan menjatuhkan martabat Nabi, justru itu mengangkat martabat, mengangkat derajat Nabi. Kenapa? Membuat Nabi Muhammad lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Kada Imam Abu Hanifah mengatakan, siapa orang yang mengira dirinya sudah tidak perlu lagi belajar, tangisilah dirinya sendiri. Wah, aku sudah pintar, tidak perlu lagi belajar. Aku sudah cukup.
daripada pengetahuan aku, tidak perlu lagi aku menambah pengetahuan. Maka kata Imam Abu Hanifah, kalau dia punya prasangkaan seperti itu, maka tangisilah dirinya. Kenapa perlu ditangisi? Karena dia telah menghentikan untuk nambah pengetahuan. Kalau bertambah pengetahuan, maka lebih besar dia akan yakin sama Allah. Lebih sempurna jalannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi Musa Masya Allah sudah sempurna, tapi diceritakan di sana ada hambaku yang soleh. Berjalan Nabi Musa, walaupun jaraknya jauh tidak masalah, sampai saya ketemu. Singkat cerita, sampailah Nabi Musa bertemu fawajada abdan min ibadina. Maka mereka berdua mendapatkan itu, samping tempat bertemunya itu ada sakhra, ada satu batu besar yang di situ ada air kehidupan, sumber air kehidupan. Yang dalam riwayat orang yang minum air tersebut tidak akan meninggal kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya usianya akan sangat panjang. Nah, mereka berdua berjalan sampailah ke tempat tersebut. Mereka mendapatkan ada satu hamba Allah daripada hamba Allah yang soleh, atainahu rahmatan min indina, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada itu hamba rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat di situ? Kenabian, kedudukan, dan satu hal kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah berikan ilmu kepada hamba tersebut, yaitu ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ilmu yang tidak dipelajari tapi bisa diketahui. Yang memberikannya langsung adalah Allah. Maka ada dua ilmu, ada ilmu kasbi, ada ilmu wahbi. Ilmu kasbi itu pengetahuan yang didapatkan karena usaha. Seperti kita duduk malam ini, karena usaha membaca, usaha mendengar, akhirnya kita dapat pengetahuan. Ini namanya ilmu kasbi. Ada yang kedua, ilmu wahbi. Apa itu ilmu wahbi? Ilmu pemberian. Wahaba itu artinya pemberian. Ilmu yang didapatkan tanpa usaha, tidak belajar, tidak membaca, tidak mendengar, tapi langsung dituangkan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau nama lainnya adalah ilmu laduni. Jadi nama ilmu laduni, nama lainnya adalah ilmu wahbi. Bagaimana bisa mendapatkan ilmu laduni atau ilmu wahbi? Mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ilmu syariat ini dipelajari. Setelah dipelajari, diamalkan. Maka dengan mengamalkan akan mendapatkan ilmu yang tidak pernah dipelajari. Maka dalam hadis Nabi katakan, man ta'allama wa 'allama wa 'amila. Siapa orang yang belajar dan mengamalkan dan mengajarkan, warathahullah ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan wariskan kepada dia ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Itu ilmu ladun. Siapa hamba tersebut? Hamba ini adalah seorang nabi yang bernama Khidir. Khidir itu bukan nama asli, tapi Khidir itu gelar. Tapi kita lebih mengenalnya Nabi Khidir. Nabi Khidir pun juga riwayat, ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia wali Allah. Tapi kebanyakan dalam akidah sunnah wal jamaah mengatakan Nabi Khidir itu adalah seorang nabi. Nama aslinya adalah Balia, ba lam ya alif, Balia bin Malkan. Gelarnya adalah Khidir, kha dha ra, Khidir. Kunyahnya Abul Abbas. Kunyah itu panggilan dengan kata Abu di depannya, Abul Abbas. Namanya Balia bin Malkan. Gelarnya adalah Khidir. Kenapa beliau diberikan gelar Khidir? Karena ketika beliau sholat, maka daerah di sekitar tempat beliau sholat
tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Ini mukjizat daripada Nabi Khidir. Maka sebab itu diambil dari kata Khidir. Khidir itu bahasa Arab khadr, hijau, khadra. Maka namanya qubbatul khadra. Khadra itu artinya hijau. Jadi kenapa hijau? Karena tadi ketika beliau ibadah, tempat di sekitarnya menjadi tumbuh pohon-pohonan yang berwarna hijau. Ketika sampai Nabi Musa dan Yusha bin Nun melihat Nabi Khidir duduk di atas batu tersebut, kemudian Nabi Musa mengucapkan salam. Dijawab salamnya oleh Nabi. Ketika Nabi Musa menjawab salam, dijawab salamnya oleh Nabi Khidir. Bahkan ada tambahan, wa alaikas salam ya Nabi Bani Israil. Ada kalimat ya Nabi Bani Israil. Sehingga Nabi Musa kaget. Ditanya oleh Nabi Musa, man akhbarak, siapa yang mengabarkan kepada kamu kalau aku adalah seorang nabi dari Bani Israil? Maka kata Nabi Khidir, alladzi adraka bi wa dallaka alayya. Yang mengabarkan kepada aku adalah dia yang telah memberitahu kepada kamu tentang aku dan menunjuk di mana tempat aku tinggal ini. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga laqad kana laka fi Bani Israil syughlun. Kau sudah punya satu kesibukan yang begitu besar terhadap Bani Israil. Akhirnya kata Nabi Musa, betul, Allah mengutus aku kepada kamu untuk aku mengikuti kamu dan mengambil ilmu dari kamu. Mengambil ilmu dari kamu. Dan Nabi Khidir ini perlu kita yakini beliau termasuk manusia yang sampai sekarang masih hidup. Jumhur, ini mayoritas pendapat ulama mengatakan bahwasanya annahu hayyun. Beliau itu hidup ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kenapa? Lisyurbi min ma'il hayah, karena pernah minum air kehidupan tadi. Ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau juga pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan mengambil ilmu juga dari Nabi. Karena Nabi Khidir juga disebut dengan sahabat. Kenapa? Karena pernah duduk sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika sudah sampai bertemu dengan Nabi Khidir, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala lahu Musa, hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikuti kamu? Adab luar biasa dari Nabi Musa. Beliau seorang nabi, tapi masih menunjukkan adab ketika diutus oleh Allah untuk mengambil ilmu dari Nabi Khidir. Kalimatnya sangat sopan. Hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikuti kamu? Ala antu alimani, agar kau bisa mengajari aku mimma ulimta rusyda, dari apa yang telah kau ketahui, daripada pengetahuan yang bisa membimbing aku dan menunjukkan aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau belajar itu butuh adab. Meminta izin belajar pun juga butuh adab. Bolehkah aku ikut belajar agar aku bisa mendapatkan pengetahuan yang membuat jalan aku ini terarah menjadi lebih baik. Ini kadang-kadang manusia ini karena ngerasa lebih makmanun, sehingga kalau nak belajar itu, oh iya, belajar boleh. Aku ini lebih tua dari dia, aku ini lebih hebat dari dia. Kadang-kadang manggilnya pun dengan panggilan biasa. Jangan lihat usia, jangan lihat status, tapi lihat keilmuan yang ada sama orang tersebut. Karena itu ada. Kalau sudah dari awal belajar penuh dengan adab, maka keberkahan ilmu akan lebih banyak dia dapati.
Tapi kalau sudah tanpa adab, walaupun dia belajar itu banyak ilmu yang dia dapatkan, manfaat ilmunya jadi sedikit. Karena adab itu memberikan pengaruh di dalam kemanfaatan atau keberkahan ilmunya. Akhirnya sudah, ketika Nabi Musa sudah mengatakan itu, kata Nabi Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak bakal bisa sabar duduk sama aku. Jadi Masya Allah, dikasih tahu dulu kau tidak bakal bisa sabar. Kenapa? Karena Nabi Khidir itu akan menampakkan kepada Nabi Musa sesuatu yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan yang sebenarnya. Sehingga Nabi Khidir sudah jelaskan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kau tidak bakal bisa sabar. Apa kata Nabi Musa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana kau bisa mengetahui aku tidak bakal bisa sabar kalau belum pernah ada pengalaman, belum ada ujinya. Dites dulu, dilihat dulu. Bisa sabar tak aku kalau belajar sama kamu? Tidak mungkin kau bisa katakan aku tidak sabar kalau kau tidak pernah uji aku. Diuji dulu, kata Nabi Musa. Akhirnya qala satajiduni insyaallahu sabira. Insyaallah kau dapatkan aku wong yang sabar. Wala a'silaka amro, dan aku tidak akan melanggar perintah kamu. Ya, sudah. Akhirnya Nabi Khidir menyetujui, sehingga kata Nabi Khidir, fa in taba'tani, kalau kau ingin tetap ikut aku, belajar dengan aku, fala tas'alni, jangan bertanya kepada aku an syai'in, dari sesuatu yang aku lakukan, hatta uhditsalaka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang menceritakan kepada kamu kenapa aku melakukan ini. Jangan kau tanya dulu, biarlah aku yang jelas ke dewe. Kalau kau lihat aku begini, jangan kau tanya mengapa kau lakukan ini. Nanti aku jelaskan alasannya kenapa aku lakukan ini. Nabi Khidir itu mengajarkan adab juga. Kadang-kadang kita kan lihat perbuatan guru, jangan langsung kita bertanya, ngapa Ustaz nah ini Ustaz, ngapa Ustaz ngawi ke ini, ngapa Kiai ngawi ke ini. Jangan langsung bertanya, diam baik. Kaget guru itu bakal menjelaskan apa yang dia lakukan kalau dilihat oleh kita. Kenapa? Dia tuh ngerasa gawe aku dijini. Biar mereka tidak suudzon, biar mereka tidak ada dugaan yang jelek kepadaku, pasti akan mereka jelaskan. Daripada kita bertanya, ngapo, ini tidak ada. Maka Nabi Khidir ngajarkan, kalau kau ingin ikut aku, jangan bertanya sama aku dari apa yang aku lakukan sampai aku cerita pendek. Akhirnya sudah, Nabi Musa alaihissalam menyetujui, sehingga fantolako, pergilah mereka berdua, dalam riwayat bertiga. Tapi kenapa disebut hanya dua? Ada alif lam, ada alif tasniyah, namanya alif yang menunjukkan arti dua. Padahal di situ ada Yusha bin Nun. Karena yang diceritakan di sini tentang Nabi Musa sama Nabi Khidir, maka disebut dengan dua. Padahal kejadiannya ada tiga orang di situ. Fantalaqah, berangkatlah mereka, hatta idza raqiba fis safinah, sampai mereka menaiki satu perahu. Jadi ketika mereka berjalan sampai ke laut, di situ mereka ingin nyebrang, lewatlah ada satu perahu. Ada dalam riwayat ketika mereka ini kepengen naik perahu tersebut, yang punya perahu tadi diomongi oleh yang lain-lain yang ada dalam perahu tadi, jangan disuruh mereka naik. Kenapa? Mereka itu pencuri, mereka ingin mengambil harta kita. Maka kata yang punya perahu tadi, tidak, mereka itu bukan pencuri, mereka itu wong baik, karena aku melihat dari wajah mereka cahaya para anbiya. Jadi tahu. Jadi Nabi itu punya ciri dari zahirnya itu bisa ketahuan kalau mereka ini Nabi, kalau yang melihatnya orang yang tulus, orang yang baik.
Hanya sudah naik. Ketika naik, kharaqaha, dilobangi. Satu papan yang ada di perahu tersebut dilobangi oleh Nabi Khidir. Bahkan dalam riwayat sampai dilepas satu papan, satu kayu atau satu papan atau dua yang ada di kapal tersebut. Sehingga ketika Nabi Musa melihat Nabi Khidir melobangi dan melepas, langsung Nabi Musa menegur, qala akhraqtaha lituriqa ahlaha. Apakah kau ingin menenggelamkan orang-orang yang di perahu ini dengan kau lobangkan dan kau lepaskan? Laqad ji'ta syai'an imra. Kau telah melakukan satu hal yang sangat aku ingkari. Sehingga Nabi Khidir ketika Nabi Musa ngomong itu, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku omongi kalau kau tidak bakal bisa sabar duduk sama aku. Dan aku juga ngomong jangan bertanya apa yang aku lakukan sampai aku menjelaskan. Ini pelajaran. Kadang-kadang ada murid seperti Nabi Musa. Tapi kenapa Nabi Musa seperti ini? Atau ulama tuh wong yang belajar tuh ada dua. Wong yang belajar tuh ada dua. Ada yang belajar karena memang tidak kati ilmu sama sekali. Sehingga ketika diajari dia langsung nerima tanpa butuh dalil, mana buktinya, dari mana kitabnya. Kenapa? Karena dia tidak kati ilmu. Ada ngajari wong seperti ini kata ulama, mudah. Karena ngajari yang tidak ada ilmu. Ada yang kedua, orang yang belajar sudah ada bekal ilmu. Sehingga kalau ditambahkan ilmu kepada orang tersebut, tidak langsung mudah orang tadi menerima. Dia butuh bukti dulu. Bahasanya dia sudah jadi ustadz, dapat ilmu dari ustadz lain. Nah ustadz ini tidak langsung mudah nerima. Nah ditanya dulu dari mana, kitab apa. Kalau sesuatu itu yang belum diketahui oleh ustadz ini, kenapa? Karena dia sudah punya ilmu. Nah inilah orang yang belajar itu, kalau kita tidak tahu ilmu, nanya, dijawab oleh ustadz dan penjelasannya sudah jelas. Tidak disebutkan di kitab apa, tidak disebutkan dalil apa teks bahasa Arab haditsnya. Tidak usah ditanya mana dalilnya Ustaz. Karena jawaban dia itu sudah sebagai dalil. Karena kita tidak kata ilmu. Kecuali kalau kita sudah punya ilmu, sudah punya pengetahuan dalam masalah ini, kita nanya, kita minta dalil, tidak masalah. Biar untuk lebih memantapkan. Nah begitulah Nabi Musa. Nabi Musa punya ilmu. Belajar dengan Nabi Khidir. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, jelas Nabi Musa berkomentar. Kenapa? Beda. Kok ini dalam pengetahuan aku hal yang tidak boleh digawikan, kok digawikan? Ya jelas. Orang yang punya ilmu mengomentari sesuatu yang aneh bagi dia. Tidak masalah. Yang aneh itu yang tidak punya ilmu mengomentari yang punya ilmu. Nah ini kacau. Kalau sesama ustaz saling komentar, tidak apa-apa. Bahasanya mereka mengomentari karena bekal ilmu mereka. Bukan untuk saling menjatuhkan. Kadang-kadang pengen tahu, kok bisa ustaz ngomong ini? Setahu aku dak kati. Mungkin antara dua yang ngomong dak kati itu belum pernah maco. Ustaz ini pernah maco. Dia bertanya tadi bukan untuk menjatuhkan, untuk meyakinkan benar ada tidak. Ini yang salah ini yang bukan ustaz komentari ustaz. Jadinya kacau. Yang bukan ulama mengomentari ulama. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Kita bukan ulama kok mengomentari ulama. Kalau kita diselevel dengan mereka, lajulah. Level lagi bukan. Level psiko lagi tidak, apalagi nak level 10. Makanya kadang-kadang kebanyakan wong yang galak komentar ini bukan wong yang ada di dalam. Contoh, masalah musolah be, masalah majlis be. Kadang-kadang sebagian tempat yang galak mengomentari majlis, yang galak mengomentari ustadznya, yang galak mengomentari jemaahnya, yang galak mengomentari musolahnya, masjidnya. Kadang-kadang bukan jemaah majlis, bukan jemaah musolah, tapi wong luar yang tidak pernah duduk.
Yang tidak pernah duduk. Nah ini komentar yang salah. Kenapa? Komentar dia bukan komentar untuk mendukung, tapi justru komentar yang ingin menjatuhkan. Kenapa? Tidak pernah tahu di dalam, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Nak ngomong baik pokoknya karena iri, karena tidak senang pasti itu. Tapi kalau wong dalam tahu apa yang terjadi, berkomentar itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membenarkan. Karena dia tahu kejadian. Jadi bisa membedakan mana komentar dari orang yang ingin menjatuhkan sama orang yang ingin memperbaiki. Wong tua komentari anaknya, kenapa? Wong tahu karakter anaknya. Yang tidak itu siapa? Bukan wong tuanya, bukan pamannya, bukan ininya, kenal lagi tidak komentari. Nah ini justru untuk menjatuhkan. Nah, maka Masya Allah, dari situ itu sudah banyak pelajaran kata para ulama. Akhirnya kata Nabi Musa, apa? Qala la tu'akhidni bima nasitu. Jangan kau siksa aku, jangan kau hukum aku karena kelupaannya aku untuk tidak bertanya. Wala turhiqni min amri usra, dan jangan kau paksakan aku tentang urusan yang sangat sulit. Dimaafkan, berangkat lagi. Fantalaqa, berangkat mereka hatta idza laqiya gulaman, sampai ketika mereka bertemu dengan satu anak kecil yang belum balik. Faqatalahu, dibunuh oleh Nabi Khidir. Dibunuh. Qala, akhirnya Nabi Musa berkata, aqatalta nafsan bighairi nafsin, apakah kau membunuh seorang nyawa yang tidak bersalah? Laqad ji'ta syai'an nukra, kau telah benar-benar melakukan hal yang sangat aku ingkari. Sehingga kata Nabi Khidir, bukankah aku sudah ngomong sama kamu kalau kau tidak bakal bisa sabar? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Sehingga kata Nabi Khidir, in sa'altuka an syai'in ba'daha, kalau sampai setelah ini kau nanya lagi, fala tusahibni, maka tidak usah lagi bela aku. Ini kedua kali sudah. Kalau ketiga kali masih kau gawe kan selesai sudah. Hal qad balagta min laduni udhra, maka aku sudah tidak bisa lagi memaafkan kesalahan kamu. Akhirnya sudah sepakat Nabi Musa, berangkat lagi mereka. Hatta idza ataya ahla qaryatin, sampai ketika mereka tiba di satu daerah, nama daerahnya daerah Antioquia. Istat'ama ahlaha, mereka bertiga ini kelaparan, bekal makanan habis. Mintalah makanan kepada penduduk daerah tadi. Fa'abau ayyudhifuhuma, tidak ada satupun yang mau memberikan makanan kepada mereka. Sabar. Fawajada fiha jidaran, tiba-tiba mereka berdua melihat ada satu rumah dindingnya miring. Maka yuridu ayyan qadda fa'aqamah, langsung tegak itu Nabi Khidir kepengen letakkan kayu di dinding yang miring tadi biar tidak semakin roboh. Nabi Musa lihat itu, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra, kalau kau kepengen bisa kau minta upah. Kan kau sudah nolong dia. Tadi kita tidak ada yang nunjuk makan. Kau telah nolongi si kok rumah ini, minta upah karena sudah nolongi, ayo minta upah makanan. Dikomentari seperti itu oleh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Ini sudah 3 kali. Selesai sudah. Berpisah antara aku dan kamu. Tidak usah ikut aku lagi. Tapi sa'unabbi'uka bita'wil, aku akan jelaskan dulu kepada kamu sebelum kau pergi akan apa sebab aku melakukan 3 hal tadi. Apa sebab? Baru dijelaskan. Akhirnya, makanya kadang-kadang di sini pelajarannya kan sudah dikasih tahu oleh Nabi Khidir, jangan bertanya sampai aku jelaskan. Sebenarnya kan Nabi Musa kalau melihat diam baik, sudah tahu kan dari awal bakal dijelaskan oleh Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa tidak langsung bisa menerima, maka dikomentari. Nah, kadang-kadang kita juga begitu. Nah, kalau kita ini adab murid sama guru sebenarnya kata ulama tafsir. Kalau guru tuh ngomong, kaget bakal dijelaskan. Sudah, tidak usah ditanya lagi, diam. Kenapa? Bakal diomongin kaget.
Kecuali kalau sesuatu itu belum diomongkan, silakan untuk ditanyakan. Tapi kalau sudah jelas, kaget bakal dijelaskan ini, bakal diunjuk tahu ini. Tapi kaget, ya tidak usah nunggu kapan, tunggu kaget bakal dijelaskan. Seperti itu maksud Nabi Khidir. Dari awal Nabi Khidir sudah jelas. Ya, cuman yang dia ngomongin Nabi Musa, bung yang alim juga. Jadi kalau kita tidak punya ilmu jangan urut ya sudah. Makanya kadang-kadang yang urut itu lebih besar daripada yang banyak berkomentar, banyak bertanya tapi tidak nurut. Sudah diceritakan Ammas safinah, adapun perahu, kenapa aku bolongi? Fakanat dimasakin, perahu itu milik miskin. Ya'maluna fil bahr, yang mereka punya duit dari lautan ini, maknanya nelayan. Perahunya digunakan untuk ngambil ikan. Fa'aratu an ibah, kenapa aku kepengen melobangi? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sebab kalau mereka tiba di daerah itu ada seorang raja kafir yang zalim. Ketika perahu datang ke daerah mereka dari orang asing, mereka langsung rampas perahu dan isi-isinya. Dan aku tidak kepengen, kenapa? Mereka ini sudah hidup susah, jangan sampai tambah susah. Adapun yang kedua, wa ammal gulam, kenapa anak tersebut aku bunuh? Fakana abawahu mu'minin, ayah dan ibunya itu orang mukmin. Fakhashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra, dan aku dikasih tahu oleh Allah anak ini kalau tumbuh dewasa akan jadi orang kafir. Maka aku bunuh dia masih kecil biar tidak tumbuh jadi orang kafir. Fa'aradna ayyubdilahuma, dan Allah mengabarkan kepada aku kalau Allah akan menggantikan untuk dua orang tuanya tadi khairan minhu, anak yang lebih baik daripada anak yang aku bunuh ini. Dalam riwayat kata ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepada wong tua tersebut anak yang lebih baik sehingga dia punya anak 12. Jika anak ini bunuh itu oleh Nabi Khidir diganti oleh Allah menjadi 12 anak. Ada yang mengatakan 70 anak. Bahkan 70 itu semuanya jadi nabi. Semuanya jadi nabi. Ini Nabi Khidir ini melakukan itu karena ilmu laduni tadi, dapat pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dalam syariat kita ingkar. Bahasa seperti ini, kadang-kadang masalah ini banyak terjadi bukan kepada Nabi tapi kepada ulama yang soleh. Mereka melakukan hal yang bertentangan dengan syariat, tapi bukan untuk dicontoh, tapi itu kemuliaan untuk mereka baik. Contohnya begini, Anda pernah dengar kisahnya langsung dari anak punya guru Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Ada dua orang ulama aulia, sama-sama wali, sama-sama wong soleh. Mereka tuh berjalan dari Madinah nak ke Tarim, Yaman. Di tengah jalan mereka nih dicegat oleh satu perempuan tua, satu nenek, minta sesuatu. Sedangkan mereka nih kepengen cepet-cepet nyampe Tarim, dan mereka memang tidak ada bekal lagi sudah. Maka satu ulama turun ngomong sama nenek tadi, minta maaf kami tidak baca menunjuk karena kami tidak kasih duit. Atau nenek tadi tidak baca, kalau tidak kasih duit tidak bakal bisa jalan. Sehingga kawannya yang masih di pucuk kuda nunggu. Nah, baca. Ini cerita dengan bahasa anak, bukan bahasa kitabnya, tidak seperti itu. Min, tidak bisa. Ya sudah, kau tunggu sini biar aku yang ngomong. Namanya Habib Muhammad Al-Muhdar. Turun dia dari kuda. Wahai Umi, apa kabar? Dicium kening nenek tadi itu, dicium ke keningnya. Sehingga Habib yang dinunggu nih kawannya, ngapa kau cium kening? Itu kan tidak boleh, bertentangan dengan syariat. Katanya tidak kaki jalan lagi. Kalau tidak cium kening, tidak diunjuk izin, kita tidak bakal sampai ke Tarim. Ibu mereka berdua ini tidak senang, ini ngomong cak mana lagi. Sampailah ketiba di Tarim. Subhanallah, kawannya tadi mimpi saat tidur, mimpi ketemu Nabi Muhammad.
Kata Nabi Muhammad, jangan kau marahi Muhammad tuh. Muhammad ini masuk adalah kawan dia. Jangan kau marahi. Apa yang digawe oleh dia benar. Kenapa? Kalau dia tidak nyium kening nenek tadi, kamu berdua tidak bakal pacak sampai. Dan aku rito dengan gawainya Muhammad tadi. Nah, ini kadang-kadang kan hal yang bertentangan dengan syariat. Tapi itu satu kekhususan buat mereka. Boleh tak kita contoh? Mana pacak? Nenek cium, ngaku aku dapat mimpi, dapat hati gitu. Ini kekhususan buat mereka. Nah, seperti Nabi Khidir, ini kekhususan buat Nabi Khidir. Membunuh anak, padahal hukum membunuh anak siapapun, walaupun anak orang kafir tidak boleh dibunuh. Tapi ini kekhususan. Jadi ada orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dikhususkan oleh Allah dan pajak ditiru. Makanya Nabi Muhammad itu sebagai tauladan buat kita. Tapi tauladan Nabi Muhammad buat kita tuh yang bukan kekhususan buat Nabi. Yang khusus buat Nabi tidak boleh dicontoh. Contoh, Nabi Muhammad dikhususkan oleh Allah boleh nganten lebih dari 11 bini Nabi. Kita tidak boleh contoh. Aku nak nyontoh Nabi, bini aku 11 ekor. Tidak baca. Itu khusus untuk Nabi. Kalaupun nak nganten lagi tidak boleh lebih dari 4. Maknanya seperti itu. Jadi yang Allah khususkan buat Nabi Muhammad tidak baca ditiru oleh umatnya. Jadi ada yang kekhususan itu hanya untuk mereka, tidak baca dicontoh. Ada yang umum ini bisa dicontoh. Itu jadi jangan belajar ayat ini udah apa bunuh anak kecil, Nabi Khidir lagi bunuh. Tidak, ini kekhususan yang bukan untuk dicontoh oleh yang lain. Sudah yang ketiga, wa ammal jidar, adapun dinding rumah tadi, kenapa aku bantu? Fakana li gulamaini yatimain. Sebab dinding itu punya anak yatim. 2 orang anak yatim. Fakana tahtahu, dan di dalam rumah itu, dalam tanah itu terdapat harta karun, emas dan perak milik mereka berdua yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Jadi orang tua mereka tuh nyimpen harta untuk mereka berdua. Dijaga oleh Allah hartanya sampai mereka berdua masih bisa nikmati. Apa sebab Allah menjaga harta wong tuanya? Wa kana abuhuma sholihah. Karena wong tuanya wong soleh. Wong tuanya wong soleh. Ulama tafsir mengatakan wong tua di sini bukan wong tua kandungnya, tapi kakeknya yang ketujuh. Kakeknya yang ketujuh. Karena kakeknya yang ketujuh yang soleh, dia nyimpen harta untuk cucung-cucungnya. Allah jaga sehingga cucu ketujuh keturunan masih ngerasukan. Ini ayat ini kata ulama menjelaskan bahwasannya ketika kita beramal soleh, amal soleh itu memberikan manfaat buat kita, buat keluarga kita dan orang-orang dan sesuatu yang bersama kita. Kepengen dijaga oleh Allah, maka beramal solehlah. Kepengen anaknya saat dia meninggal tumbuh dalam keadaan baik, banyak-banyak beramal soleh. Oke, sering kan saya sampaikan ihfadillah yahfazka. Jaga Allah, maka Allah jaga kita. Allah nyago kita. Jadi itulah yang dimaksud. Ketika orang tadi melakukan amal soleh kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan apa yang dia miliki, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan harta dijaga, apalagi urusan iman. Wong tuanya beriman, insya Allah anaknya dijaga imannya oleh Allah. Kenapa? Karena kesolehan daripada wong tuanya. Wa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahum rahmatan min rabbik. Karena Allah kepengen membesarkan mereka sehingga mereka bisa menikmati harta karun milik kakeknya. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabr. Inilah penjelasan terhadap sesuatu yang kau tidak sabar tadi.
Karena kalau tidak sabar, inilah penjelasannya tentang tiga hal tersebut. Nah, di sini kata para ulama tafsir di sini, tadi kan masalah harto tadi, harto yang tersimpan di dalam tanah berupa emas dan perak, itu menurut sebagian pendapat ulama tafsir. Tapi ada juga ulama mengatakan kana ilman fi mushaf madfunah, yang tersimpan di dalam tanah itu kanzun. Tadi kan ayatnya wa kana tahtahu kanzun lahuma. Ada yang mengartikan kanzun di situ, kata ulama tafsir, ya harto karun. Ada juga mengatakan kanzun di situ adalah berupa laut, berupa papan, yang papan tadi terbuat dari emas, yang di atas papannya terdapat tulisan. Apa tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ajibtu liman yu'minu bil qadri kaifa yahzan. Aku nih heran. Jadi dalam papan yang dia dapatkan kanzun tadi, wa kana tahtahu kanzun lahuma. Nah, kanzun ini kata ulama tafsir mengatakan bukan harta karun, tapi papan yang tertulis tulisan. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian aku nih bingung sama orang yang beriman terhadap qada dan qadar. Dia tahu segala yang terjadi itu ketentuan Allah, tapi masih sedih baik. Bahasanya, aku nih heran, sudah tahu gawe ini gawe Allah, ngapain masih nak galau. Sudah tahu musibah ini turun karena Allah, tapi masih diratapi. Semestinya kalau beriman terhadap takdir sudah syukuri. Kenapa? Semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah terlalu dalam menangisi kehilangan ini, kehilangan itu. Yang kedua, ajibtu liman yu'minu birrizqi kaifa yat'ab. Aku ini bingung sama wong yang percaya rezeki dari Allah, tapi masih nak banting tulang nyari duit. Tidak kati waktu istirahat, tidak cukup. Padahal dia yakin rezeki itu datang dari Allah. Usaha ada, boleh usaha, tapi jangan berlebihan. 24 jam nyari duit terus. Hampir makan dikit deh, tidur dikit, tidak istirahat, nyari duit ini. Wah, maknanya sudah nyari rezeki seadanya, usaha. Selebihnya Allah kan. Apakah hasil uang begawe 24 jam sama 5 jam bisa beda? Tidak. Apakah 24 jam bisa lebih kaya dari yang 5 jam? Tidak. Rezeki itu jaminan Allah. Kita bekerja itu usaha. Itu wasilah. Jadi kata di situ tulisannya adalah aku nih bingung sama wong yang percaya rezeki datang dari Allah, tapi nyiksa diri nyari duit. Banting tulang, tidak mikir badan, tidak mikir ini, tidak mikir itu. Berarti dia tidak yakin sama rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajibtu liman yu'minu bil mauti kaifa yafrah. Aku bingung sama wong yang percaya kematian itu ada tapi masih pacak ketawa. Bahasanya nanti wong mati bukan sedih tapi ketawa. Nyingok wong meninggal bukan nangis tapi ketawa. Nyingok kuburan bukan sedih tapi ketawa. Bingung. Ya, semestinya itu tempat berpikir. Ya Allah, aku ini lagi di tempat yang aku juga bakal dimasuki di situ. Semestinya aku jangan ketawa mikir nasib aku. Sekarang apa banyak antar jenazah yang lainnya ke kakak, ketawa ke sini, nyingok kuburan lagi biasa be. Kadang-kadang kenapa tahlilan ada ceramah? Karena ingat kematian tidak cukup. Padahal kafabil mauti wa idun, kata Rasul. Cukup ingat kematian itu sebagai nasihat. Cuma kadang-kadang tidak butuh kematian, tidak cukup kematian itu sebagai nasihat. Butuh diceramah lagi, masih belum sadar. Padahal sudah cukup kematian itu adalah nasihat. Hati takziah, mikir, ya Allah kawan aku meninggal. Jadilah gawe tidak benar itu.
Sudah ada kematian sebagai nasihat, tidak cukup, tidak sadar juga. Injuk ceramah, tidak sadar juga. Berarti hatinya sudah ketutup. Kadang-kadang kata beliau, wong yang yakin mati tapi masih baca senang mikir dunia bukan mikir akhirat. Wajib tuliman yu'minu bil hisab kaifa yaghfal. Aku bingung sama yang percaya di hari kiamat ada hisab tapi lupa untuk mempersiapkan diri akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajibtu liman ya'rifud dunya wa taqallabuha kaifa yatma'innu ilaiha. Aku heran sama wong yang tahu dunia ini sementara. Dunia ini hina, tapi pacak tenang mikir dunia. Mesti kalau dunia ini tahu hina, dunia ini sementara, tidak usah dipikiri, tapi dijadikan dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tulisan-tulisan yang ada di dalam papan yang disebut dengan kanzul. Kemudian terakhir tulisannya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi ada beberapa pendapat tentang makna wa kana tahtahu kanzun lahum. Tapi pendapat yang terbanyak adalah harta karun. Jadi kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini adalah satu pelajaran betapa pentingnya yang namanya ilmu. Walaupun sudah jadi nabi masih Allah perintahkan belajar. Apalagi yang belum punya ilmu harus lebih banyak mendekatkan diri kepada ilmu. Yang sudah punya ilmu juga lebih mendekatkan sama ilmu. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan itu terletak dalam ilmu. Tidak boleh merasa cukup dari apa yang sudah kita ketahui. Makanya carilah ilmu dari lahir sampai mati. Itulah pelajaran dari Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bahwasanya kedudukan yang tinggi itu tidak membuat sudah cukup daripada yang namanya nambah pengetahuan. Semakin tinggi kedudukan, semakin bisa untuk menambah pengetahuan. Agar apa? Agar lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kedudukan kita, semakin dekat sama Allah. Agar apa? Agar semakin banyak kemuliaan yang didapatkan oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika semakin dekat sama Allah, maka jaminannya bukan hanya kita dijaga oleh Allah, tapi apa yang ada bersama kita dari keluarga, dari harta, dari apapun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bingung bagaimana nasib anak-anak ke depan, bagaimana nasib keluarga ke depan, tidak usah bingung. Saat ini dekatkan sama Allah, Allah akan jaga. Itu caranya sudah. Kita pengen mak mana lah biar anak aku nikah pas aku meninggal hidupnya masih makmur. Kita mikir ke bangun ke rumah, belum tentu bangun ke rumah tu hidupnya bahagia. Tergantung mak mana kita nih nitip ke mereka sama Allah. Kalau kita titip ke mereka kebaikan, insya Allah akan juga Allah kebaikan. Dan kalau kita juga melakukan kebaikan sama Allah, tambah lebih banyak Allah akan jaga mereka. Ada kisah Umar Abdul Aziz, khalifah ini. Di masa itu ada Sayyidina Umar Abdul Aziz dan Raja Kayu. Raja Kayu ini ngumpul ke duit habis-habisan. Ditanya, ngapo? Karena aku tidak pengen pas aku meninggal anakku jadi wong susah. Biar harta ini bisa mereka mati dan hidup mereka makmur. Umar Abdul Aziz seorang khalifah tapi tidak katik duit sama sekali. Sehingga ditanya, kau tidak katik harta waris apa buat anak-anak kau? Tidak katik. Kau tidak takut anakmu susah pun? Tidak. Aku titip ke mereka sama Allah agar Allah memakmurkan mereka. Meninggal dua-duanya. Jadi Umar Abdul Aziz meninggal, tidak meninggal ke harta warisan. Raja meninggal ke harta warisan. Tapi yang hidup anak-anaknya makmur siapa? Anaknya Umar Abdul Aziz. Anaknya raja tadi melarat galau. Apa sebab? Bukan harta yang buat kemakmuran itu. Tapi bagaimana seorang hamba menitipkan sesuatu rezeki dari Allah buat dia kepada Allah. Dan bagaimana sangkaan hamba kepada Allah. Karena Umar Abdul Aziz bersangka baik, Allah akan memakmurkan. Akhirnya Allah penuhi sangkaan baiknya.
Karena raja tadi bersangka buruk, takut tak bakal bahagia kalau tak kasih duit. Akhirnya Allah penuhi sangkaan dia. Jadi intinya jangan pernah menjadi tolak ukur harta itu tempatnya kebahagiaan, kesejahteraan. Tapi di mana kita bersangka sama Allah dan di mana letak Allah di hati kita. Kalau ada Allah, insya Allah bahagia. Kalau bersangka baik terus, insya Allah bahagia. Lagi susah, Allah sayang sama aku. Lagi sawah, Allah nak angkat derajat aku. Hidup lemah, lagi sawah, jahat Allah sama aku. Aku terus di ujian, tak bakal tenang. Sangko baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sangkuan baik, insya Allah jadi kebaikan buat kita. Misal ada banjir, tiba-tiba rumah masuk banyu, mudah-mudahan rezeki banyak habis ini. Tidak apa-apa, daripada ngutuk banjir, sama begini, ngelap halus. Ini husnudon banjir banyak masuk, mudah-mudahan duit banyak masuk habis ini. Siapa tahu dengan husnudon tadi jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena ada apa-apa disangka buruk. Kadang-kadang banyak seinginan, lagi masak atau lagi pingin nyampak, ada musibah caknya siapa lah ini. Kadang-kadang kita cak itu tanpa disengaja kesenggol pingin nyampak, pecah gelas nyampak, ada apa lah ini. Kita bersangkunya negatif, tak boleh. Tiba-tiba dunia yang meninggal bukan karena pengen pecah, tapi sangka kita tadi. Terus gimana? Pengen pecah. Mudah-mudahan pecah, usaha aku ini jadi lancar lagi. Husnudon ke sama Allah. Biar apa yang kita sangka baik itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kadang-kadang mitos seperti itu. Yang sunat, tak usah ngelangkai tai ayam. Gak sawo, mau ngelangkah sawo sembuhnya bukan karena tai ayamnya, pikiran dia. Mana ada tai ayam baca buat bengkak? Pikiran. Kadang-kadang dia ngomong seperti itu jadi kepikirannya masuk. Iya. Nah, jadi berpikir buruk. Mestinya berpikir baik. Akhirnya ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengingatkan kalau ada musibah ucapannya innalillah wa inna ilaihi. Biar tahu yang menunjuk ini bukan apapun tapi memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik, lebih menambah iman, lebih menambah keyakinan kita sama Allah, lebih menambah sangkaan baik kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'afna